Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawala. Usikum bitaqwallah wa ta'atihi man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul al-ana ji'ta bil haqqi fadhbahuha kanu minadh dhalimin. Shadaqallahul 'azim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala-galanya, yang seisi bumi dan langit. Allah lah yang menciptakan. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita inilah, dan sebagai pendengar-pendengar di mana saja berada, yang subscribe siapa saja di mana saja berada, mudah-mudahan diaku sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup beriman haruslah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa itulah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Allah akan menjunjung tinggi derajat kita. Allah akan memberi rezeki bagi kita, dan Allah akan menurunkan keberkahan dari atas langit, dan pula Allah akan mengeluarkan keberkahan dari dalam bumi. Dan janganlah kita sekali-kali meninggal, janganlah sekali-kali kita wafat, janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia. Tapi jika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita dalam keadaan husnul khotimah. Oke, para pendengar semuanya, kita ketemu lagi sama Haji Salih S. Abdul Qadir Zailani. Silakan, kami tunggu subscribe-nya, karena dengan subscribe itulah video kita insya Allah akan berkembang dan akan panjang, juga akan bermanfaat, juga pula akan bermanfaat kepada para pendengar, kepada para membuka channel. Dan kita doakan kepada yang subscribe, semoga dipanjangkan umurnya, amin. Semoga dimudahkan segala urusannya, amin. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan pula yang subscribe itulah semoga berbanyak rezekinya. Yang subscribe itulah semoga ditambahkan hatinya.
Yang sekurang itulah pula semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, rezeki yang halal, dan seluruhnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Para hadirin di mana saja berada, kita akan mengingat atau mengutip kepada Rasulullah SAW. Kejadian pada waktu itu 1 Syawal. Ceritanya begini. Sahabat Nabi duduk di samping Rasulullah SAW. Ketika itu tanggal 1 Syawal kejadiannya, Rasul mengucapkan 3 kali amin, amin, amin. Lalu sekian sahabat itu kaget, sampai bergetar. Wahai Rasul, ada apa ini? Gak ada hujan, gak ada angin. Rasul mengucapkan amin 3 kali. Ada apa ini? Lalu Rasul menjawab. Kata Rasul, tadi Jibril datang menemui saya. Lalu ada apa? Kata sahabatnya. Rasul menjawab lagi, ya, Jibril datang kepada kita suruh mengaminkan 3 kali. Artinya Rasul Jibril akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita suruh amin. Kata Nabi Muhammad atau kata Rasul, silakan. Lalu Jibril berdoa. Logikanya begini. Kalau Rasul berdoa, lalu kalau Jibril berdoa, Rasul yang mengaminkan, jelas. Masa iya sih doanya akan meleset? Masa iya sih doanya akan melenceng? Jelas. Kalau Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan, berarti udah jelas pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu doanya. Doa yang pertama, kata malaikat, ya Rob, jangan diterima sholat dan ibadahnya kepada anak. Nah, kepada siapa? Kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Udah jelas pula kita sebagai manusia yang mempunyai tata krama, bagaimana mungkin kita harus berdosa kepada kedua orang tua? Ingat, seorang bapak untuk membesarkan anak
dari pagi sama sore banting tulang, paras keringat untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah demi anak. Itulah seorang bapak. Kadang saking getolnya untuk mencari nafkah seorang bapak, kadang sampai nggak mandi, kadang sholat pun terlantai, bahkan ada kiranya yang tidak sholat. Karena untuk mengejar rezeki, untuk mencari nafkah. Itulah kegigihan seorang bapak demi untuk membesarkan anak. Pendek cerita ini, lalu seorang ibu. Seorang ibu dari 0 bulan mengandung si jabang bayi. Dari 0 bulan sampai 2-3 bulan, itu seorang ibu begitu nyiram atau nyidam sampai gak enak makan, gak enak tidur, bahkan sampai meninggalkan makanan demi nyiram itu anak atau si jabang bayi. Bahkan kadang seorang ibu nyiram atau nyidam anak tersebut, jabang bayi tersebut, sampai sakit. Bahkan ada kiranya di antaranya seorang ibu nyiram atau nyidam jabang bayi tersebut sampai jatuh sakit, sampai berulang kali ke rumah sakit. Itulah sengsaranya seorang ibu dari 0 bulan sampai 2-3 bulan. Begitu 4-5 bulan, seorang ibu harus hati-hati. Jangan kerja berat. Makan pun harus bergizi demi seorang bayi atau seorang jabang. Karena seorang ibu jika mengandung dari 0 bulan sampai 2-3-4 bulan, itu sangat rentan untuk keguguran. Jika terjadi keguguran, aduh, celakalah ataupun sedihlah seorang ibu. Begitu menginjak 4-5 bulan sampai 9 bulan. Begitu menjalani 8 bulan sampai 9, seorang ibu tidur pun tidak enak tidur. Miring ke kanan rasanya susah. Miring ke kiri rasanya susah. Apalagi tengkurap. Demi si bayi jabang bayi di dalam kandungannya. Bahkan seorang ibu di saat itu pula, bila mana pergi, entah ke warung atau ke pasar atau kemana, harus hati-hati jalannya. Bahkan seorang ibu jika mengandung sampai 8-9 bulan, perut begitu gedenya, Masya Allah, kasihan banget. Disitulah masa sih anak harus berdosa kepada seorang ibu. Begitu menjalani ke 9 bulan, seorang ibu jika melahirkan si jabang bayi tadi, 2 pilihan, antara hidup dan mati. Saking beratnya, saking susahnya itu mengeluarkan anak, mengeluarkan jabang bayi. Sekali menghujun, Masya Allah, astagfirullahaladzim, gak keluar. Begitu menghujun kedua kalinya, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus, ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belum juga keluar itu bayi. Sampai kesekian kalinya menghujun, barulah keluar. Begitu keluarnya si jabang bayi, kadang ada di antaranya ibunya tidak selamat, yang selamat oroknya atau si bayinya. Bahkan ada di antaranya ibunya selamat, anaknya nggak selamat, artinya anaknya jabang bayinya pendek umur di saat melahirkan. Itulah bagaimana ruginya seorang ibu mengandung dari 0 bulan
sampai 8-9 bulan. Begitu keluar di 9 bulan, selamat ibunya, tidak selamat anaknya. Makanya di saat ibu itu melahirkan, dua pilihan, hidup atau mati. Jika anaknya hidup, ibunya hidup, dari 0 hari sampai 2, 5, 10, 1 bulan, itu ibunya siang malam sampai kurang tidur. Karena demi kasih sayangnya terhadap bayi, demi kasih sayangnya yang sangat tinggi kepada si anak tadi. Tengah malam jam 12, ibunya baru tidur lelep. Anaknya bangun, tidur kek. Lalu ibunya baru tidur tadi bangun, menyusui anaknya demi seorang anak, demi seorang bayi. Sampai tidur berdua, setelah anaknya disusui, sampai ibunya baru 5, 2 menit, 10 menit. Ibunya tidur. Ibunya, anaknya. Lalu anaknya menangis lagi. Koa, koa, koa. Lalu bangun. Ternyata si jabang bayi tadi ngompol. Baru tidur 2-3 menit. Si jabang bayi, ibunya, nangis lagi ibunya. Ternyata si jabang bayi, anak tadi, buang kotoran alias BAB. Di mana seorang ibu tidur tenang? Di mana seorang ibu tidur nyenyak? Begitu susahnya sengsaranya seorang ibu demi kasih sayang terhadap anak. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. La ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya dengan itu Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, wajibnya seorang anak berbakti kepada ibu bapak. Wajibnya seorang anak menghormati kepada ibu bapak. Lalu doa yang kedua, doa malaikat Jibril. Waktu itu kejadian tetap pada 1 Syawal. Doa kedua adalah, Ya Rob, kami mohon, kata malaikat, jangan diterima amal sholat ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Doa yang kedua itu, doa yang malaikat. Lalu Rasul, amin. Udah jelas pula, kalau malaikat yang berdoa, Rasul mengaminkan, masa doanya meleset? Masa doanya dikabul? Jelas, berarti doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ada orang perempuan bertanya, kenapa sih bukan bapak atau bukan suami yang durhaka kepada seorang istri? Karena hadisnya tidak menjelaskan begitu. Tidak menjelaskan. Yang jelas seorang suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai presiden rumah tangga, sebagai raja rumah tangga, pimpinan dalam segala pimpinan dalam rumah tangga. Makanya seorang istri wajib patuh kepada suami. Karena jelas yang ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan seorang istri pertanggungjawaban dalam rumah tangga.
adalah seorang suami. Jelas? Seorang suami. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari yaumul qiyamah, bagaimana pemimpinanmu, bagaimana pemimpinmu dalam rumah tangga sebagai anak istrimu, diajaran bagaimana, itu adalah seorang suami. Dan pula, karena apa seorang istri durhaka kepada seorang suami? Karena pada umumnya seorang istri kurang menerimakan daripada hasil kepada suaminya. Oke. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga adalah, ya Rob, kata malaikat, jangan diterima sholat, amal, dan ibadahnya kepada muslim dan tidak memaafkan saudara muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf. Memaafkan lebih mulia daripada dimaafkan. Makanya kita sebagai umat muslim, sebagai manusia yang punya akhlakul karimah, ingat, piksam orang sama muslim, apalagi sama saudara sendiri, jangan sampai bertengkar. Apalagi sampai tidak ngomong 2-3 hari, sekian hari. Dan kita harus mudah memaafkan orang lain. Dan kita harus minta maaf. Kalau tidak, ya tadi, malaikat mendoakan kita. Dengan kata lain, wa afatut talumil i'rajian simai mah durika au kurian wa afatut talumil i'rajian simai mah durika au kurian wa afatut lumil i'rajian simai ma durika au kurian wa afatut lumil i'rajian simai ma durika au kurian simai ma durika au kurian. Syarat teman harus akhlak yang bagus, jangan seperti kucing belang berabut tikus. Yang tua harus tahu yang tuanya, yang muda harus tahu yang mudanya, yang muda harus tahu yang mudanya. Itulah manusia. Kita sebagai yang tua, kita sebagai yang lebih tinggi, jangan menyombongkan diri kepada yang bawah. Abang-abang kita yang tua, kita lebih pintar dari mereka seakan-akan, lalu kita berakhlak sombong, kita seakan-akan mentang-mentang. Tidak boleh begitu. Yang tua harus tahu yang tuanya, yang muda harus tahu yang mudanya. Yang muda harus taat kepada yang tua jika perintahnya tidak melanggar dari ajaran Islam. Yang muda pun
harus tunduk dan taat kepada perintah atasannya selagi tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Kembali pengertian yang kedua. Karena itulah seorang istri harus turut tunduk taat kepada perintah seorang suami. Bagaimanapun caranya, dengan situasi apapun, suami adalah kepala rumah tangga. Bahkan pada di zaman Rasulullah SAW ada satu riwayat, suatu cerita pada zaman dulu kala ada seorang suami istri. Ini suami istri tinggal jauh daripada pihak kedua orang tuanya, baik orang tua suami maupun orang tua istri. Pendek cerita, seorang orang tua, ibunya atau bapaknya sedang kesakitan, artinya sedang menjalani sakit, bahkan sakitnya udah parah. Tetangga dari seorang bapak atau seribu tadi mengingat tetangganya atau orang tua daripada si perempuan tadi sakit, sehingga keluarganya, tetangganya tadi berinisiatif kepada nyusulin anaknya yang di desa Anu, di kampung Anu, di kabupaten Anu, karena mengingat orang tuanya sedang sakit parah. Pendek cerita, orang tuanya sakit, lalu tetangganya menyusulin anaknya di desa Anu. Pada suatu saat ketemu anaknya, anak pada orang yang sakit tadi, katanya nyusulin, "Heneng, Dek, pulanglah dulu, orang tua kamu sedang sakit." "Oh iya, sakit apa Pak?" "Sakit Anu." Istri anaknya tadi, perempuan tadi menjawab, "Oh Mang, nanti ya, saya belum bisa nengok orang tua saya walaupun orang tua saya sedang sakit, karena suami saya nggak ada, bukan karena belum ada izin daripada suami." Singkat cerita, yang disusulin tadi balik lagi ke kampung orang tuanya si perempuan tadi. Kata pihak sana, ada anaknya katanya, cuman disusulin nggak mau balik, nggak mau pulang, katanya karena suaminya nggak ada dan karena belum ada izin dari suami untuk melengok orang tuanya yang sedang sakit. Sampai mondar-mandir 3 kali tetangganya itu nyusulin anaknya tadi. Begitu nyusulan ketiga kalinya, seorang tetangga tadi nyampe ke anaknya orang tua yang sakit. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Neng, mohon dengan hormat Neng, orang tua Neng lagi sakit parah Neng. Kemana kemarin? Bahkan hari ini meninggal Neng. Hari ini meninggal, udah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Mohon dengan hormat Neng, Neng harus pulang, karena bagaikan pertemuan terakhir mungkin hari ini orang tuanya meninggal mau dikubur." Tetap si anak tadi jawabnya adalah, "Mang, maaf, karena suami saya kerjanya jauh di desa Anu, kampung Anu, kabupaten Anu, dan saya belum bisa izin kepada suami saya. Jadi maaf Pak, Mang, saya belum bisa pulang walaupun orang tua saya sakit sampai meninggalnya pun. Maaf saja, karena saya belum ada izin daripada suami." Ya, oke lah dalam cerita itu. Kalau dipikir secara masyarakat, jelek gitu anaknya. Disusulin semua tetangganya dari sakit sampai setelah sakit berapa kali, 2 kali, nggak nurut, nggak mau nengok orang tuanya. Bahkan sampai orang tuanya meninggal, anaknya itu tetap
nggak menengok orang tuanya begitu meninggal pakabun dikubur, akan tetapi di agama bagus jempolan. Kenapa? Taatnya seorang anak terhadap suami, taatnya seorang anak pada suami, tidak ada perintah pada suami, tidak ada izin pada suami, anak tersebut tidak bisa nengok orang tuanya walaupun orang tuanya sampai meninggal. Al-Quran berpesan, idza waqatil jannah, orang tua tadi begitu meninggal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena ibadahnya orang tua tadi, karena taatnya anak terhadap suami. Jelas? Makanya berkaitan dengan doa malaikat Jibril yang kedua, jangan kata malaikat Jibril doanya, ya Rob, kami mohon jangan diterima amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Nyambung cerita tadi, berkaitan cerita tadi. Seorang anak disulin 3 kali bahkan sampai meninggal orang tuanya, anak tetap tidak nengok, tidak melihat, tidak datang ke orang tuanya, bahkan sampai orang tua meninggal. Insya Allah dalam Al-Quran, idza waqa'atil jannah, orang tua tadi meninggal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala atas taatnya, baktinya, tunduknya, perintahnya kepada seorang suami, karena tidak ada izin kepada suami. Jelas? Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Sekian saja. Mudah-mudahan cerita pendek uraian ataupun video ataupun cerita ini ataupun dakwah ini mudah-mudahan bisa manfaat kepada seluruh orang yang membuka channel ini, kepada orang yang mendengarkannya. Semoga bermanfaat dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.